Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya dalam perjalanan pulang ya dari meeting dengan para kolega, tokoh-tokoh, dan bersepakat membuat sekretariat bersama dengan dua agenda atau satu agenda kembar, satu paket, yaitu adili Jokowi dan makzulkan Gibran Raka Buming Raka. Kenapa begitu ya? Karena itulah yang kami anggap sebagai pangkal persoalan berbangsa dan bernegara serta chaos yang terjadi pada 1, 2, atau 3 hari terakhir ini. Memang tidak bisa disederhanakan seperti itu, tetapi paling tidak ya, tuntutan adili Jokowi dan maksudkan Gibran memiliki alasan dan akarnya sendiri. Jadi saudara sekalian yang bertemu tadi, sebagaimana dalam video press conference-nya, selain saya sendiri ya, ada Edi Mulyadi, kemudian ada juga Faisal Assegaf yang bertindak sebagai Sohibul Bait, kemudian ada Dr. Tifauza Tiazuma, ada Roy Suryo, kemudian ada Rustam Effendi, ada juga Rizal Fadila dari Bandung, ada juga Maijen Sunarko ya, dari Purnawirawan TNI yang sudah mengajukan usul pemakzulan kepada Gibran Raka Buming Raka, dan ada juga Mary, aktivis emak-emak, aktivis perempuan yang sering membersamai ini ya. Ini kita lewat di dekat Mabes Polri ya. Ada 1-2 masa. Kok kita lewat sini ya? Memang kemarin kita lewat sini. Oh, bukan masa polisi itu tadi. Ya, tapi rasanya bukan ide yang baik untuk melintas di depan Mabes Polri. Saya tidak notice kalau kemarin saya lewat sini ya. Oke. Jadi saudara sekalian, ini adalah apa ya, moment of the truth. Kita tidak tahu apakah ini akan berkembang terus menerus atau tidak. Hari ini rumah anggota DPR Ahmad Sahroni dijarah oleh massa, buntut dari pernyataan dia yang memancing kemarahan massa, dan ini sebenarnya seperti rumput kering yang diterik matahari kemudian sedikit digoyang angin dan kemudian menimbulkan gesekan serta kebakaran. Maka itulah emosi yang menyulut massa. Tapi sekali lagi kita tidak bicara itu ya, mudah-mudahan situasi akan normal kembali. Tetapi hal yang paling penting dan fundamental dalam berbangsa dan bernegara itu adalah bagaimana kejadian ini dapat memberikan sebuah, tidak hanya pembelajaran, tapi sebuah langkah-langkah yang tepat untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Misalnya yang dituntut dari Presiden Prabowo adalah ketegasan dalam mengambil tindakan. Jadi tidak hanya mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Afan Kurniawan, tetapi ini juga harus dilihat sebagai sebuah momentum untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga radikal ya, radikal break sebagaimana yang dikatakan Rocky Gerung misalnya. Jadi saudara sekalian, kita tahu bahwa inti pokok dalam pemerintahan Prabowo yang sebagaimana sering dikeluhkan banyak orang adalah masih bersatunya anasir-anasir kekuatan sebelumnya dengan kekuatan baru atau pemerintahan baru. Secara de jure Prabowo berkuasa, tapi secara de facto masih banyak sisa-sisa kekuasaan yang orang sebut sebagai geng Solo. Padahal kita tahu bahwa 10 tahun pemerintahan Jokowi penuh dengan pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran hukum maupun pelanggaran hak asasi manusia.
Jadi kalau kita kategorisasi, ada pelanggaran pidana seperti dugaan tindak pidana korupsi, dan terakhir informasi yang saya dapatkan tentang kuota haji plus ya, yang kemudian ada dugaan dana mengalir begitu. Kemudian ada juga tentu pelanggaran hak asasi manusia seperti KM 50 dan lain sebagainya. Termasuk hal-hal lainnya yang barangkali kalau kita bisa cek seperti dilakukan massa terhadap rumah Ahmad Saroni, ya akan ketahuan apakah memang di Solo sana ada bunker uang atau tidak, sebagaimana disinyalemen oleh Bitor Suryadi. Jadi saudara sekalian, banyak yang mendalilkan Indonesia akan lebih baik kalau rezim Jokowi dihapuskan, ditumbangkan, dihilangkan jejak-jejaknya, karena ini rezim yang dianggap 10 tahun merusak Indonesia, yang sekarang masih bercokol dalam kekuasaan. Maka tema adili Jokowi, sebagaimana pernah disampaikan Abraham Samad ya, yang mengatakan Indonesia memulai tradisi untuk mengadili mantan-mantan presiden, apakah dia selama berkuasa itu melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum atau tidak. Karena kalau kita bicara tentang mantan Presiden Jokowi, rasanya kalau memang pure penegakan hukum mudah sekali untuk membuktikannya. Ya seperti yang saya katakan, kasus haji saja mudah sekali membuktikan kaitan antara Jokowi, kemudian Yakult, kemudian ada sebuah travel haji yang besar. Dari situ saja mudah sekali kelihatan kemana aliran dana mengalir. Tentu tidak dalam bentuk transfer bank, dalam bentuk tunai ya, diangkut dan lain sebagainya. Itu hal yang harusnya bisa dilihat. Sebagaimana misalnya dalam kasus Sambo, ternyata ada uang yang begitu banyak, yang bahkan sangat mencengangkan ketika muncul surat pembekuan rekening atas nama Yosua yang nilainya itu 100 triliun kurang 1 rupiah. Tetapi lucunya hal seperti ini tidak menjadi sebuah headline di media-media mainstream, dan ketika diangkat pun ternyata tidak ada tanggapan apapun. Ketika dibuka di pengadilan pun ternyata sumber-sumber dana ini juga tidak disebutkan. Jadi saudara sekalian, kalau hari ini ada kemarahan kepada politisi, kemarahan kepada para katakanlah aktor-aktor tertentu atau oknum-oknum kepolisian, tapi banyak sekali, hampir semua institusi mengundang kemarahan rakyat misalnya, maka itu adalah buah dari perbuatan yang sudah lama dilakukan, terutama pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sehingga adili Jokowi itu adalah simbol bagi kemenangan bagi penegakan hukum ya, kemenangan bagi mereka yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Sehingga pengadilan atau adili Jokowi akan memberikan pesan kuat kepada siapapun penguasa yang mau berbuat semena-mena, sewenang-wenang ketika menjabat, melakukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, membiarkan KM 50 misalnya, kemudian membiarkan debat berkepanjangan, bahkan kriminalisasi terhadap isu ijazah palsu, kemudian dugaan korupsi, dugaan gratifikasi, dugaan mengkriminalisasi para aktivis dan lain sebagainya, yang semua itu sesungguhnya tidak sulit untuk dibuktikan. Tetapi ketika kemudian kita bicara tentang mikul dhuwur mendem jero, nah ini yang menjadi persoalan ya. Kalau kita komitmen kita negara hukum, ya jahat katakan jahat, yang baik kita tidak boleh katakan jahat. Nah pertanyaannya adalah, kalau yang jahat jadi baik, yang baik jadi jahat, nah ini persoalan yang sebenarnya harus kita pastikan bahwa ini tidak terjadi lagi. Saya sambil deg-degan juga dengan driver yang yang penglihatannya agak terbatas ya, untuk beloknya sudah benar itu. Jadi saudara sekalian, itu satu hal adili Jokowi ya, sebagai bentuk penghargaan kita terhadap prinsip the rule of law, sebagai bentuk penghargaan kita terhadap prinsip negara hukum, bahwa kita tidak membiarkan para pelanggar HAM, para koruptor itu go unpunished, artinya berlalu tapi tanpa penghukuman. Jadi pengadilan itu sendiri adalah sesungguhnya kata yang netral saudara sekalian untuk pencarian kebenaran.
Jadi dalam proses pengadilan belum tentu salah, tetapi ketika banyak sekali laporan dan itu dibiarkan tanpa sebuah proses yang memadai, itulah tidak tegaknya prinsip bernegara hukum. Itu satu sisi. Nah, pertanyaan lain adalah mengapa Gibran harus dimakzulkan? Secara empiris ya, sudah ada surat dari ratusan jenderal purnawirawan TNI baik bintang 1 maupun bintang 4, baik dari Matra Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, serta para kolonel, hampir 100 kolonel. Jadi kalau digabungkan itu lebih dari 200 jenderal laksamana atau marskal, dan kemudian kira-kira hampir 100 kolonel menandatangani surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Secara teoritis, sahabat era sekalian, hal seperti ini harusnya diproses, tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena DPR itu seperti polisi ketika menerima laporan adanya tindak pidana. Jadi ketika dia menerima laporan adanya sinyalemen bahwa Gibran sudah melakukan hal-hal yang dilarang dan subject to impeachment, maka harusnya DPR membuat yang namanya pansus, ya, panitia khusus untuk melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap dugaan Gibran Rakabuming Raka sudah melakukan pelanggaran atau perbuatan yang terkualifikasi sebagai subject to impeachment, baik itu melakukan pelanggaran hukum berat, sebagaimana misalnya gini, pemalsuan dokumen, ya, itu dokumen juga bermasalah juga dianggap, ya, ijazah itu tindak pidana berat yang bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana yang subject to impeachment, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, misalnya ada cacat rohani dan lain sebagainya kalau bisa dibuktikan. Ada juga kemudian melakukan perbuatan tercela sebagai kategori kedua, ya, dalam impeachment, dan itu bisa terjadi dengan fenomena fufu fafa dan lain sebagainya. Jadi dalam dua isu adili Jokowi dan makzulkan Gibran ini, secara tata negara ya ada objektifikasinya. Orang yang di trial of impeachment belum tentu bersalah, orang yang diadili belum tentu bersalah, tetapi tanpa pengadilan terhadap mereka maka hukum tidak pernah akan ditegakkan. Itu soalnya. Makanya kemudian para tokoh bersepakat untuk mendorong pengadilan terhadap Jokowi dan pemakzulan atau pemberhentian Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dan para tokoh tentu memiliki keyakinan bahwa dua agenda tersebut bisa menjadi perekat, bisa menjadi sebuah mantra komunikasi dengan elemen-elemen atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Kita tidak tahu agenda apa dibalik semua tuntutan demonstrasi besar-besaran yang terjadi 1-2 hari ini. Bahkan ada isu pembelokan dari adili Jokowi kebubarkan DPR, tetapi para tokoh sepakat tetap untuk mendorong dua agenda itu apapun keadaannya. Jadi ini sebagai the common concern di antara para tokoh ini, saudara sekalian, ya. Jadi mendorong impeachment terhadap Gibran dan pengadilan atau adili Jokowi. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan sekalian, tokoh-tokoh lainnya mau bergabung dalam atau dengan gerakan ini. Jadi ini bukan gerakan bukan gerakan dengan komando dari orang, karena tentu kita menghargai keberadaan tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang selama ini memang sudah malang melintang dalam percaturan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, sehingga agenda untuk mendorong adili Jokowi dan makzulkan Gibran ini adalah agenda bersama saja yang bisa dilakukan dengan cara apapun, baik dengan melakukan atau mengeluarkan statement, orasi, petisi, membuat surat, atau apapun dengan
landasan atau pijakan dua agenda tersebut, adili Jokowi dan maksulkan Gibran. Jadi ditunggu juga gerakan-gerakan masyarakat untuk menyampaikan bukti sebanyak-banyaknya kepada penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi yang kita harapkan jauh lebih bergigi setelah melakukan OTT terhadap Noel dan punya keinginan untuk memeriksa dugaan korupsi yang sudah pernah disampaikan oleh aktivis Obaidillah Badrun misalnya dalam kasus dan terkait dengan konglomerat Sinarmas, gratifikasi pesawat dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi kita mendorong pintu atau jalan untuk menyampaikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai upaya untuk mengadili Jokowi dan juga upaya untuk memaksulkan Gibran Rakabuming Raka. Jadi soal Gibran misalnya banyak isu yang mengatakan dia terkait dengan penyalahgunaan sesuatu misalnya, dan itu harus dibuktikan, tetapi pembuktiannya bukan dengan pengadilan biasa tetapi dengan pengadilan impeachment yang dimulai dari DPR. Kita tidak tahu apakah DPR yang sudah kehilangan legitimasi rakyat hari ini, belakangan ini, itu masih akan sanggup bekerja pada hari-hari mendatang dengan kepala tegak, ya. Tetapi tetap saja fungsi ketatanegaraan DPR adalah untuk salah satunya memproses impeachment. Tetapi selain impeachment tentu ada juga mekanisme konstitusional yang juga bisa dibenarkan, yaitu mendesak Gibran untuk mengundurkan diri sebagaimana terjadi dengan Presiden Soeharto di tahun 1998. Jadi tahun 1998 itu bukan impeachment yang dilakukan, tetapi Pak Harto secara sadar melihat situasi yang ada yang tidak kondusif lagi, yang mengancam perpecahan dan perang saudara, akhirnya memilih untuk mengundurkan diri ketimbang mempertahankan kekuasaannya yang diyakini pada waktu itu masih banyak ABRI waktu itu ya yang loyal kepada dirinya, tetapi dia mengundurkan diri dan akhirnya reformasi terjadi. Butuh waktu beberapa bulan untuk menstabilkan reformasi, dan sekarang kita sudah puluhan tahun hidup dalam era reformasi, dan ternyata kita tidak menyangka kejadian kerusuhan itu terulang kembali, walaupun tentu dengan skala yang tidak sebesar di tahun 1998. Tapi kita tidak tahu karena ini baru berlangsung selama 1, 2, atau 3 hari ini. Jadi saudara sekalian, kemarahan rakyat ibarat rumput kering yang tidak boleh terus disiram api, ditambahkan bensin di dalamnya, tetapi harus didinginkan dengan kanalisasi. Nah, kanalisasi yang ditawarkan tokoh-tokoh yang berkumpul, ada Edi Mulyadi, ada Faisal Assegaf, ada Maijan Sunarko, ada Rustam Effendi, ada Dr. Tifa, ada Roy Suryo, ada Mary. Itu adalah mengadili Jokowi dan kemudian memaksudkan Gibran Rakabuming Raka. Tentu kita tahu dampak ikutannya kalau ini betul-betul dilakukan, yaitu menteri-menteri yang terafiliasi dengan kekuatan lama, yang kita perkirakan masih korup, yang masih memupuk kekuatan dan kekayaan dan kekuasaan dari praktik-praktik curang sebagai pejabat publik atau pejabat negara, itu juga akan dengan sendirinya dilakukan pembersihan. Harapannya tentu kepada Presiden Prabowo, tetapi Presiden Prabowo tidak boleh hanya dibiarkan untuk memutuskan dengan napas yang panjang, harus ada desakan-desakan sehingga dia pun merasa terdesak, merasa tidak ada jalan lain kecuali mengikuti dan memenuhi hasrat atau aspirasi masyarakat. Begitu saudara sekalian, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat dan kita akan terus melakukan gerakan moral ini, ya. Ini adalah moral force, bukan political movement, sehingga suara ini mudah-mudahan menjadi suara murni masyarakat juga, termasuk masyarakat yang 2-3 hari belakang ini sedang marah dan sedang melampiaskan dendam karena ada masalah-masalah yang selama ini menghimpit mereka. Mungkin mereka dipermainkan, mereka dilecehkan dengan para pejabat publik yang
terlalu memperlihatkan kemewahan dan juga seolah-olah bergembira di atas penderitaan masyarakat atau rakyat. Begitu saja saudara sekalian, saya tidak bisa membacakan komentar sobat era sekalian karena sobat era sekalian tahu saya sedang di mobil gitu ya, dan kemudian komennya saya tidak bisa melihat ya. Begitu sobat era sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.